Halo Sobat Kicauannya dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TVM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas cara mengatasi murai batu nyilet. Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir, sehingga teman-teman kicauannya bisa memperoleh manfaat dari informasi ini dan bisa menerapkan terhadap murai batu rawatan teman-teman kicauannya yang sedang mengalami kondisi nyilet. Ya, kita langsung saja ke topik pembahasan. Ya, murai batu nyilet berarti murai batu ini dalam kondisi kurang sehat. Nah, murai batu nyilet ini dibagi dalam dua kondisi. Nyilet yang ringan sama nyilet yang parah. Ya. Kalau murai batu nyilet ringan, ini biasanya kondisinya kalau kita menangkap murai batu ini, kemudian meniup dadanya, itu akan terlihat bahwa dada murai batu yang nyilet ini kondisinya dadanya ini agak lancip. Ya. Dan biasanya kalau dibiarkan, ini lama-lama kondisinya akan semakin lancip. Ya. Nah, yang kedua, murai batu nyilet yang kondisi parah, ini begitu kita tangkap, memang kondisinya bukan hanya dadanya saja, tapi bidang dadanya pun terlihat tinggal tulang. Ya. Nah, sekarang kita bahas murai batu nyilet ringan ini seperti apa kondisinya. Selain dadanya kelihatan lancip, gerak-geriknya pun sebenarnya masih dalam kondisi seperti normal aktivitasnya, masih sering bergerak, beraktivitas. Makannya pun kadang-kadang masih rampus, masih banyak makan. Hanya yang menjadi permasalahannya, murai batu nyilet ini dengan kondisi seperti itu, kotorannya sudah mulai mencair. Nah, dengan kata lain, kondisi murai batu nyilet ringan ini sedang terkena bakteri atau virus di dalam pencernaan. Sehingga makanan yang dia masukkan ke dalam tubuhnya tidak diproses secara maksimal oleh sistem pencernaan murai batu yang sedang nyilet. Sehingga kotoran yang dikeluarnya pun hampir bisa dikatakan tidak sempurna atau tidak normal. Ada yang ampasnya terlalu banyak, ada yang terlalu mencair. Jadi sekali lagi teman-teman kicauannya, nyilet ringan ini cenderung disebabkan oleh bakteri maupun virus yang masuk ke dalam tubuh murai batu ini sehingga pencernaannya terganggu, memproses makanan ini tidak sempurna sehingga makanan ini tidak diproses atau tubuh murai batu ini tidak menyerap nutrisi yang dibutuhkan dari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ya, dengan kata lain, murai batu ini sedang tidak dalam keadaan sehat meskipun aktivitas normal. Nah, penanganannya bagaimana? Ya, penanganan murai batu nyilet yang ringan ini tidak sulit, teman-teman kicauannya. Jadi teman-teman kicauannya tinggal memberikan antibiotik dengan merek apapun. Tinggal ikutin saja petunjuk penggunaan teman-teman kicauannya. Nah, yang pertama itu ya. Yang kedua, teman-teman kicauannya bisa memberikan extra fooding dengan kepala, misalkan jangkrik, kepalanya bisa dibuang. Kalau ulat Hongkong, berikan yang sudah ganti kulit. Tujuannya apa? Supaya bagian-bagian extra fooding ini yang keras tidak membuat pencernaan murai batu yang sedang nyilet ini kelelahan, sehingga murai batu ini sedikit terbantu pencernaannya untuk memproses makanan yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, sehingga dengan tidak kelelahan si pencernaan ini bisa mengirimkan semua hasil protein, nutrisi yang didapat dari extra fooding ini untuk diolah di dalam tubuh. Yang mengolah ini adalah metabolismenya menjadi energi, menjadi daging, menjadi apapun yang dibutuhkan oleh murai batu ini. Jadi
penanganannya itu teman-teman kicauan ya, berikan antibiotik sesuai dengan petunjuk aturan yang ada di kemasannya. Yang kedua, berikan pakan, extra fooding, katakanlah pagi 15, jangkrik, ulat hongkong 10, begitu juga dengan sore hari. Tidak perlu dikerodong, teman-teman kicauan ya, karena kalau dikerodong justru murai batu ini merasa sedikit tidak ada keleluasaan, atau kadang-kadang kalau di kerodong ini justru murai batu ini lebih banyak diam. Justru itu kita tidak harapkan, karena murai batu ini kondisinya aktivitasnya masih sehat, hanya sebatas makanan saja yang diproses tidak sempurna di dalam tubuhnya sehingga banyak yang terbuang. Kalau mau dimandikan silahkan teman-teman kicauannya, karena ini kondisinya masih ringan. Justru kalau dengan dimandikan di keramba, murai batu ini merasa segar ya. Masalahnya kalau tidak dimandikan, dia akan mandi di cepuk airnya. Nah, cepuk airnya yang sudah dimandikan dengan bulu basah, bakteri maupun virus yang ada di dalam nempel di tubuhnya akan masuk ke dalam cepuk airnya, dan itu diminum lagi. Itu berbahaya sama murai batu yang sedang nyilet, sehingga bakteri maupun virus ini kalau terminum akan memperlambat proses pengobatannya atau justru memperparah ya. Jadi silakan dimandikan. Kalau penjemuran silakan dilakukan dengan durasi yang singkat ya, tidak seperti biasanya. Misalnya berikan 15 menit atau 10 menit saja, hanya untuk menyegarkan tubuhnya saja. Nah, sekarang itu bisa dilakukan selama 1 minggu ya teman-teman kicauannya, atau bahkan kurang dari 1 minggu biasanya sudah normal ya, sudah normal kembali dengan cara coba ditangkap, ditiup lagi dadanya, apakah sudah tidak terlihat lagi dada yang lancip atau nyilet ya. Nah, yang kemudian yang kedua, murai batu nyilet dengan kondisi parah ya, selain kondisi bidang otot-otot atau tulang-tulang dadanya ini terlihat sekali, biasanya aktivitasnya sudah mulai berkurang, bahkan makan sampai berkurang. Ini yang kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Cara penanganannya bagaimana? Teman-teman kicauannya bisa memberikan obat cacing. Biasanya kalau udah sampai parah ini, yang pertama cacingan, kemudian diserang sama bakteri dan virus. Jadi pengobatannya pun harus sedikit lebih kompleks dibanding nyilet ringan. Jadi berikan vitamin maupun obat cacing, serta antibiotik yang dianjurkan. Biasanya kalau kita tanyakan ke toko-toko burung, mereka akan berikan salah satu merek daripada obat-obat seperti itu, sehingga nanti cara penggunaannya teman-teman kicauannya tinggal ikuti petunjuknya, karena kami tidak mau menyebutkan karena kami bukan endorse ya. Jadi teman-teman kicauannya bisa ikuti petunjuk yang ada di kemasan daripada obat, vitamin ataupun antibiotik yang teman-teman kicau beli. Sebenarnya semua hampir sama ya, mau merek apapun itu, tinggal teman-teman kicauannya sesuaikan dengan budget yang teman-teman kicau mania miliki. Tinggal ikuti saja petunjuknya dalam pemberian sehari-harinya dalam proses pengobatan. Untuk pakan ya sama seperti dalam kondisi ringan, berikan full extra fooding yang dengan jumlah takaran seperti tadi ya, kepalanya dilepas, ulat hongkongnya warna putihnya. Nah, kondisi nyilet ini tambah 1 extra fooding lagi ya, cacing. Itu cacing dipotong-potong ya, potong-potong kecil. Ya, cacing ini sangat bermanfaat untuk membantu pencernaan murai batu teman-teman kicauan ya. Jadi ada beberapa zat yang tidak dimiliki jangkrik maupun ulat hongkong. Jadi ini justru melembutkan pencernaan murai batu ini, yang membantu untuk memproses makanan ini bisa diserap sepenuhnya oleh tubuh murai batu yang sedang nyilet atau sedang sakit ya. Jadi lakukan itu, biasanya yang nyilet lebih parah ini seminggu paling cepat bisa normal, atau paling lama ya bisa sampai 2 minggu ya. Tapi memang dibutuhkan kesabaran. Bagaimana dengan memandikan? Ya kalau kondisi begini jangan sampai dimandikan, karena memang kalau murai batu nyilet parah ini kalau dimandikan, suhu tubuhnya akan menurun. Sementara suhu tubuh ini dibutuhkan harus stabil, sehingga tidak menyerang
organ-organ tubuh murai batu yang sedang nyilet parah ini merembet ke yang lain. Jadi yang dibutuhkan murai batu nyilet parah ini adalah kondisi yang tenang, suhu tubuh yang stabil, pakan tercukupi. Dengan kata lain, pakan ini harus berupa pakan yang mudah dicerna, ya. Jangan diberikan dulu pur, ya. Jadi kalau berikan jangkrik, kepalanya dilepas dulu. Kalau ulat Hongkong, diberikan ulat Hongkong yang sudah ganti bulu. Kondisinya, nah ini baru diprodong karena dia butuh ketenangan. Nah, tapi sesekali teman-teman kicauannya harus selalu pantau bagaimana kondisinya, apakah masih nangkring atau sudah ada di bawah. Nah, kalau sudah ada di bawah ini sangat parah sekali. Jadi harus betul-betul ekstra dalam merawat murai batu nyilet parah ini, teman-teman kicauannya. Kalau masih kondisinya nangkring, walaupun kondisi dadanya sudah terlihat tulang semua tanpa daging, malas makan, ya teman-teman kicauannya bisa pelan-pelan, bahkan memberikan perut jangkrik kalau perlu. Jadi betul-betul dibantu dalam proses pakannya, jangan dibiarkan. Kadang-kadang murai batu ini harus betul-betul diloloh lagi, teman-teman kicauannya, kalau kondisi nyilet yang sudah parah. Ya, dibutuhkan kesabaran dalam pemberian vitaminnya, pemberian pakannya, pemberian antibiotiknya, ya. Jadi kalau yang parah-parah seperti ini, ya dibutuhkan kesabaran yang tinggi dari teman-teman kicauannya. Memang kondisi yang kalau sudah parah ini relatif 70% bisa berhasil, ya. Kalau kondisi ringan, rata-rata 95% berhasil, teman-teman kicauannya. 5% ini kalau ada sesuatu yang lain yang terjadi terhadap murai batu ini. Tapi kalau murai batu yang kondisi nyilet ringan, ini cenderung berhasil dan bisa normal. Kalau yang sudah parah, kondisi keberhasilan itu 70%. Dan itu sudah beberapa kali kami alami, ya. Makanya kami bisa membedakan murai batu nyilet kondisi parah dan ringan ini, ya. Kalau yang ringan biasanya kondisinya hanya terserang bakteri saja, tidak sampai cacingan. Tapi kalau murai batu yang kondisi parah, ini baru dibutuhkan biasanya umumnya cacingan dan juga terkena bakteri maupun virus, dan itu selalu bisa kita kontrol dari kotoran yang dikeluarkan. Ya, jadi itu teman-teman kicauannya perbedaan cara menangani murai batu nyilet kondisi ringan dan kondisi yang serius, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kicauannya bisa menerapkan hal ini dan informasi ini bisa bermanfaat, dan khususnya murai batu teman-teman kicauannya bisa melewati kondisi nyilet yang serius sehingga bisa kembali normal, dan tentunya ada rasa tenang, sukacita teman-teman kicauannya dalam melewati proses merawat murai batu teman-teman kicauannya. Yaitu ya teman-teman kicauannya, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau ada kolom komentar silahkan, kalau mau bertanya boleh, ya. Baik, itu saja. Salam kicau mania.